Wa qawluhu bil jarri, dan perkataan Imam Abi Syuja di dalam teks yang lain, perkataan yang dimaksud adalah perkataan Rabbi, yang mana berkedudukan sebagai jar ala sifati, yang mana Rabb itu merupakan sifat dari Allah. Alhamdulillahi Rabbina, Rabbinya itu menjadi sifat. Maknahu, makna daripada Rabb itu adalah al-maliku li jami'il khalqi, sang pemilik atau maha pemilik seluruh makhluk, minal insi, dari kalangan manusia, wal jinni, dan jin, wal malaikati, dan malaikat, wad dawabi, dan binatang, wa ghairihim, dan lain-lain. Iz kullu minha yutlaq wa alaihi alamun, karena seluruh hal tersebut disebut alam. Yuqalu, maka dikatakan alamul insi wa alamul jinni ila ghairi zalika, alam manusia, alam jin, dan lain-lain. Wa sumiyal maliku birabbi, dan pemilik itu dinamakan Rabb, ya, dan maha pemilik itu dinamakan Rabb, dinamakan sebagai Rabb, li'annahu yahfazu ma yamliku wa yurabbihi, karena Rabb itu adalah seseorang atau adalah sesuatu yang menjaga sesuatu yang dia miliki dan dia merawat sesuatu tersebut. Maka al-malik di sini dinamakan Rabb. Wa yutlaqu ala ghairihi illa muqayyadan, wa la yutlaqu ala ghairihi illa muqayyadan. Dan kata Rabb itu tidak disematkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala kecuali terbatas kepemilikannya. Tetapi kalau sang pemilik yang maha pemilik yang tidak memiliki batas atas kepemilikannya, itu baru disematkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kepada selainnya nggak bisa, kecuali kepemilikannya itu memiliki batasan. Misal pemilik kuda, ya sudah kuda doang. Atau pemilik apa? Kaqaulihi ta'ala irji' ila rabbika, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, kembalilah engkau kepada Tuanmu. Ini menyatakan ayat ini kepada hamba atau pelayannya Fir'aun. Nabi Musa mengatakan irji' ila rabbika, kembalilah kepada Tuanmu. Wa qaulu al-alamin, dan perkataan Imam Abi Syuja al-alamin, ismu jam'i alamin, merupakan isim jamak daripada kata alam. Bukan jamak tetapi isim jamak. Isim jamak yang berasal dari kata alam. Bi fathil lam, dengan fathah huruf lam. Walaysa jam'an lahu, dan alamin itu bukan merupakan jamak bagi kata alam, tetapi dia hanya isim jamak yang berasal dari kata alam. Li'anal alama amun fil uqala'i wa ghairihim, karena sesungguhnya alam itu dia mencakup pada makhluk yang berakal dan tidak berakal. Wal alamina mukhtassum bil uqala'i, sedangkan alamin itu khusus untuk makhluk yang berakal. Wal khassu la yakunu jam'an lima huwa ammu minhu, dan sesuatu atau sedangkan sesuatu yang khusus dia itu tidak bisa menjadi jamak bagi sesuatu yang lebih umum darinya. Jadi begini, ada isim jamak, ada jamak. Kalau jamak, dia memiliki mufradnya, dia memiliki tasniyahnya. Tetapi kalau isim jamak, ya enggak, dia memang asli bentuknya begitu, maka disebut isim jamak. Tetapi isim jamak ini memiliki asal kata. Nah, itu adalah alam. Jadi ada perbedaan antara isim jamak dengan jamak. Dan alamin itu merupakan bentuknya adalah jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim itu khusus untuk yang berakal. Atau sesuatu yang bisa dijamak muzakkar salimkan, seperti kata alam tadi, atau alamani.
Kalau dua, kalau tasniyah, kalau mufrad alam. Nah, itu juga merupakan sesuatu yang berakal. Sedangkan kepemilikan Allah Subhanahu wa taala itu mencakup yang berakal maupun yang tidak berakal, makhluk yang berakal maupun tidak berakal. Maka kalau alamin disebut sebagai jamak daripada kata alam, artinya Allah Subhanahu wa taala hanya memiliki atau hanya menguasai makhluk yang berakal saja, sedangkan Allah Subhanahu wa taala menguasai makhluk yang berakal maupun tidak. Maka disebutnya isim jamak bukan jamak. Qalahu Ibnu Malikin. Hal ini disebutkan oleh Imam Ibnu Malik. Wa tabi'ahu Ibnu Hisyamin fi tawdihihi. Dan Imam Malik diikuti oleh Imam Ibnu Hisyam di dalam kitab Tawdihnya Imam Ibnu Hisyam. Tawdih ini kitab syarah dari Alfiyah Ibn Malik. Wa zahaba kasirun ila annahu jam'u alamin ala haqiqatil jam'i. Summa ikhtalaf fi tafsir al-alami allazi jumi'a hadzal jam'ah. Dan kebanyakan ulama, mayoritas ulama itu berpendapat bahwasanya alamin itu merupakan jamak alam. Memang benar-benar hakikatnya jamak. Memang jamak daripada kata alam, bukan isim jamak. Summa ikhtalafu fi tafsiril alam. Kemudian para ulama ini yang mereka berpendapat bahwasanya alamin itu adalah jamak daripada alam, bukan isim alam. Bukan isim jamak dari alam, tetapi jamak dari kata alam. Kemudian mereka ini berikhtilaf, berbeda pendapat di dalam mentafsirkan kata alam itu, yang mana kata alam tersebut dijamakkan dengan jamak alam, dengan jamak alamin, dengan jamak muzakkar salim. Fa zahaba Abul Hasan ila annahu asnaful khalqil uqala'i wa ghairihim. Karena Imam Abul Hasan berpendapat bahwasanya alam itu adalah macam-macam makhluk yang berakal dan tidak berakal. Jadi kata alam itu sendiri sudah mencakup yang berakal maupun tidak. Wa huwa zahirul kalamil Jauhari. Dan ini adalah yang zahir daripada perkataan Imam Al-Jauhari. Wa zahaba Abu Ubaidah ila annahu asnaful uqala'i faqat wa humul insu wal jin wal malaikatuh. Dan pendapat yang dipegang oleh Imam Abu Ubaidah bahwasanya alam itu adalah macam-macam atau bentuk-bentuk daripada makhluk yang berakal saja, yaitu adalah manusia dan jin dan malaikat. Summa qarana bi sana'i 'ala Allah ta'ala sana'a 'ala nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kemudian Imam Abi Syuja membarengi pujian kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap pujian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksudnya Imam Abi Syuja itu antara memuji Allah Subhanahu wa taala dan memuji Nabi Muhammad itu disandingkan. Biqaulihi, dengan perkataan beliau, wa sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin nabi liqaulihi ta'ala wa rafa'na laka dzikrak. Dengan perkataan beliau, dan semoga Allah bersolawat dan memberikan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad, kepada Tuhan kita Nabi Muhammad, yang mana beliau adalah seorang nabi. Liqaulihi ta'ala, hal ini disebabkan karena firman Allah Subhanahu wa taala, wa rafa'na laka dzikrak, dan telah kami angkat penyebutan engkau, penyebutan nama engkau untuk engkau. Maksudnya untuk Nabi Muhammad. Maksudnya adalah la uzkaru illa wa tuzkaru ma'i. Maksud daripada ayat ini adalah tidaklah aku disebut melainkan engkau disebut, wahai Nabi Muhammad, melainkan engkau disebut bersamaku. Kama fi sahih Ibni Hibbana, sebagaimana yang ada di dalam kitab sahihnya Imam Ibnu Hibban. Walikauli Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, uhibbu ayyuqaddimal mar'u baina yaday khitbatihi, dan karena perkataan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, saya menyukai seseorang itu mendahulukan di dalam depan khutbah kitabnya
Ai bikasril kha'i, atau di depan khitbahnya. Khitbah itu lamaran, atau khutbah bisa juga, di dalam khutbahnya, baik dalam khutbah kitab ataupun yang lainnya. Bikasril kha'i, dengan kasril kha' berarti khitbah. Di depan khitbahnya, wa kulli amrin talabahu. Kalau dalam manuskrip lain, wa ghairuha. Maksudnya di dalam kitab cetakan yang lain, wa ghairuha. Dan saya menyukai seseorang itu mengedepankan, mendahulukan di dalam setiap perkara, seluruh perkara yang dia inginkan, yang dia cari perkara tersebut, dan perkara yang tidak dia cari, mengedepankan apa? Hamdallahi wa sana'a alaihi wa salata ala nabi. Mengedepankan memuji Allah dan sana kepada Allah. Ntar ada, tadi kan sudah disebutkan apa perbedaan hamad, apa perbedaan sana. Kalau sana itu dia mencakup secara lebih luas daripada kata hamad. Kalau sana itu intinya pujian. Alhamdu itu kan, alhamdulillah itu kan hamad. Kalau Rabbil alamin, sang pemilik alam semesta, nah itu sana, pujian secara umum itu sana. Mendahulukan hamad kepada Allah dan memuji kepada Allah, dan wassalata ala nabi, dan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kan alhamdulillahi rabbil alamin kata Imam Abi Syuja kan. Alhamdulillahi, nah itu hamad. Yang ini hamad, alhamdulillahi hamad. Habis itu rabbil alamin, ini sana. Lalu wassalat wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabi. Nah ini adalah solawat. Nah urutannya begitu sebaiknya kata Imam Syafi'i. Wa ifradu salati ani salami makruhun. Dan mengucapkan solawat tanpa mengucapkan salam itu dimakruhkan. Ifradu salam, ifradu salah ani salam. Menyendirikan solawat daripada salam. Artinya hanya menyebutkan solawat saja, tapi tidak menyebutkan salam. Hanya wassallallahu ala, apa tadi katanya, wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabi. Nah ini sebenarnya dimakruhkan kata Imam Nawawi, kama qalahu Nawawi fi azkarihi, sebagaimana dikatakan oleh Imam Nawawi di dalam kitab azkarnya. Wa kadza aksu, dan begitu juga sebaliknya, hanya mengucapkan salam, wasallamallahu ala sayyidina Muhammadin nabi, itu juga dimakruhkan, mengucapkan salam tanpa sholawat. Lalu kenapa kok Imam Abi Syuja hanya menyebutkan sholawat tanpa menyebutkan salam kepada Nabi Muhammad? Apakah ini termasuk hal yang dimakruhkan sebagaimana yang telah diinformasikan oleh Imam Nawawi? Wa yahtamilu annal musannifa atabiha lafzan wasqataha khattan wa yakhruju bizalika minal karahati. Dan kemungkinan sang musannif, sang pengarang kitab, mendatangkan salam itu secara lafaz, artinya mengucapkan salam secara lafaz, tetapi menggugurkan salam secara tulisan. Jadi intinya kemungkinan Imam Abi Syuja itu sudah menyebutkan salam, wassallallahu wasallama, begitu. Tetapi wasallamanya tidak disebutkan di dalam kitabnya, tidak ditulis secara di dalam kitabnya. Wa yakhruju bizalika minal karahati, dan dengan hal tersebut Imam Abi Syuja telah keluar daripada kemakruhan, tidak dikategorikan makruh perbuatan yang tersebut.